Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembawa presentator ingin mempresentasikan yang berjudul tentang kegiatan manajemen. Saya selaku presentator ingin menyampaikan materi-materi yang akan dijelaskan di presentasi seperti berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan kegiatan manajemen? Kegiatan manajemen secara etimologis atau pengertian manajemen adalah seni yang mengatur dan melaksanakan. Namun secara umum manajemen adalah proses mengatur atau mengelola suatu yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah sebuah seni menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga orang lain. Menurut James E. F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, leadership, serta pengendalian upaya dari anggota organisasi tersebut, serta penggunaan sumber daya yang tersedia di organisasi tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. Apa saja contoh manajemen? Contoh manajemen ada 5, yaitu manajemen administrasi perkantoran, manajemen pendidikan, manajemen konstruksi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen perusahaan. Langkah proses manajemen. Ada beberapa langkah proses manajemen, yaitu berdasarkan PMBOK GUID, Project Management Body of Knowledge, yang dikembangkan oleh Project Management Institute atau PMI. Siklus atau tahapan manajemen proyek meliputi 5 tahapan fase yang berbeda, yaitu institution, planning, eksekusi, monitoring, and project closure. A. Project institusi. Fase institution atau fase di mana Anda harus membuktikan bahwa proyek tersebut memiliki value dan layak untuk dijalankan. B. Project planning. Saat proyek disetujui untuk dijalankan, maka tahap manajemen proyek yang kedua adalah project planning atau perencanaan. Fase ini juga menentukan proyek ini akan berhasil atau tidak, dan salah satu metodenya adalah metode SMART. Merupakan spesifikasi measurable, achievable, realistis, and time bound. Metode ini bertujuan untuk menentukan tujuan bisnis agar suatu kriteria di atas. C. Project execution. Project eksekusi merupakan produk yang akan dikelola dalam proyek ini, dikembangkan dan diselesaikan secara tim, dan secara garis besar memiliki beberapa hal yang harus diterapkan. 1. Manajemen tugas. 2. Manajemen jadwal. 3. Pengelolaan biaya dan anggaran. 4. Pengelolaan kualitas. D. Project monitoring merupakan proses pemantauan kemajuan dan kriteria proyek untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terjadi jalan dengan rencana manajemen proyek dan sudah dibuat. Dengan proses ini, kita dapat langsung memeriksa proyek tersebut dan mengetahui kesalahan di proyek itu agar dapat melakukan perbaikan. Manajer proyek biasanya akan memantau beberapa aspek untuk mengukur kinerja proyek yang sedang berjalan seperti 1. Skop proyek, 2. Distribusi anggaran, 3. Jadwal dan tenggat waktu proyek, 4. Kualitas dari produk yang dikembangkan, dan lain-lain. 5. Project closure. Project closure atau penutupan proyek. Di tahap ini hasil akhir akan disajikan kepada klien atau para pemangku kepentingan. Setelah produk atau hasil akhir disetujui, maka produk akan dirilis atau manajer proyek akan meninjau dan menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Apa saja fungsi manajemen? 1. Perencanaan. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan.
Bisa saja perencanaan tersebut berubah sesuai dengan situasi yang ada, namun perencanaan ini tetap penting dilakukan. Rencana yang baik juga memungkinkan tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Selain itu, planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu yang tidak pasti bisa menjadi lebih tertata di masa mendatang. B. Pengorganisasian. Dalam menjalankan fungsi ini terdiri dari 4 tingkatan. Di antaranya adalah pembagian tugas menjadi suatu pengarah, ada jenjang organisasi dan tingkat sentralisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. 3. Pengarah. Pengarah biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah, contohnya dari manajer ke karyawan. Arahan ini diberikan untuk SDM sumber daya manusia yang termasuk dalam anggota dari perusahaan atau organisasi yang ada. Adanya briefing juga meminimalisasi resiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. 4. Koordinasi. Adanya koordinasi berguna untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mudah sesuai impian bersama. Koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang baik, yang efektif pada rekan kerja atau bawahan. Interaksi ini harus terjalin secara harmonis dan sangat kekeluargaan. Dengan demikian, anggota dari perusahaan tersebut bisa menjalankan kerjasama tim dengan baik. 5. Pengendalian. Adanya pengendalian untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Adanya pengendalian juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang, karena pengendalian akan lebih mencegah resiko kerugian yang kemungkinan terjadi. Setiap tugas akan dipantau secara seksama untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Selain itu, dari pengendalian ini Anda bisa melihat bagaimana evaluasi ke depannya, karena setiap kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan pasti akan selalu ada masalah dan hambatan yang akan dihadapi. 5. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada beberapa. Fungsi pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pada tahap ini akan dilakukan pemilihan dan tujuan perusahaan, kemudian dijadikan penentu dan sekaligus tolak ukur dari berbagai strategi kebijakan yang mencakup anggaran dan step by step yang diperlukan. Fungsi perencanaan pengorganisasian. Fungsi ini ada beberapa aspek yang saling berkaitan untuk mencapai target perusahaan seperti sumber daya dan kegiatan utama perusahaan, pengembangan organisasi serta kelompok kerja, serta pembagian tanggung jawab kerja pada tiap-tiap divisi. Fungsi penyusunan SDM. Untuk penyusunan SDM juga di mana dalam tahap pengembangan karyawan seperti rekrutmen. Selain itu, pemberian orientasi pada karyawan juga dilakukan agar karyawan dapat bekerja secara produktif, profesional, dan kreatif. 4. Fungsi manajemen untuk pengarahan. Fungsi melakukan pengarahan, di mana sebuah pengarahan dapat menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan seperti prioritas apa saja yang harus dilakukan karyawan. Fungsi pengawasan. Melakukan pengawasan yang merupakan tahap pengendalian dan penerapan cara dan strategi. Hal ini untuk menjamin rencana sesuai seperti apa yang sudah ditetapkan. Fungsi koordinasi dilakukan dengan melakukan penentuan terhadap orang yang terlibat dalam sebuah perusahaan. Fungsi pelaporan. Tahapan pelaporan ini juga berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaan yang didukung dengan data-data yang ada. Fungsi budgeting. Fungsi budgeting adalah penetapan anggaran keuangan yang mempertimbangkan beberapa aspek seperti tujuan dan
kebijakan perusahaan. Data sebelumnya, perkembangan ekonomi, pengetahuan mengenai kompetitor dan kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah. 9. Fungsi pemberi instruksi. Berfungsi sebagai manajemen yang berkaitan dengan pembinaan, saran, dan instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik agar sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan. 10. Fungsi motivasi. Fungsi motivasi adalah sebuah peran yang dilakukan atasan berbentuk semangat kepada karyawannya. Ini termasuk insentif atau bonus bagi karyawan yang bekerja dengan baik dan sesuai standar perusahaan. Ciri-ciri manajemen. Ciri-ciri manajemen bisa dilihat di PPT, yaitu sebagai manajemen merupakan ilmu yang dapat dipelajari, pembagian kerja yang jelas antara karyawan dan organisasi, pencapaian tujuan dilakukan secara sistematis, terpadu, terkontrol, dan konsisten. Pencapaian tujuan dilakukan dengan menyamakan persepsi, manajemen dilakukan di bawah usaha dan perusahaan. Manajemen tidak digunakan untuk satu individu, melainkan untuk beberapa individu. Dengan demikian, manajemen adalah ciri-ciri. Dengan demikian, ciri-ciri manajemen adalah manajemen merupakan ilmu yang dapat dipelajari, pembagian kerja dalam organisasi, pencapaian tujuan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terkontrol, dan konsisten. Pencapaian tujuan dilakukan dengan menyamakan persepsi. Beberapa jenis manajemen bisa dilihat, ada beberapa jenis manajemen di sana. 1. Manajemen penjualan, pemasaran, hubungan masyarakat, operasi, rantai pasokan, pengadaan, keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, teknologi dan informasi, R&D, rekayasa, proyek, program, resiko, kualitas, perubahan, inovasi, desain, fasilitas. 8. Apa saja prinsip manajemen? Prinsip manajemen bisa dilihat juga di PPT-nya, ada beberapa. Ya, ada pembagian kerja, otoritas, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, kepentingan bawahan, remunerasi, sentralisasi, rantai skalar, pesan, ekuitas, stabilitas, tenurial, inisiatif, semangat, korps. 9. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh manajer? Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan mewujudkan visi dan misi bisnis mereka. Ia akan melakukan hal tersebut dengan cara merekrut orang yang tepat, memotivasi mereka, dan meningkatkan produktivitas tim dalam jangka panjang. Manajer dengan kualifikasi rata-rata akan sekedar menjalankan tugas untuk memenuhi target. 10. Susunan langkah dalam kegiatan manajemen. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. 3. Pengarahan atau kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan supaya bekerja giat, serta membimbing mereka melaksanakan rencana dalam pencapaian tugas. 4. Pengawasan atau pengendalian adalah proses
pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan. 11. Apa saja kegiatan yang dilakukan manajemen tingkat pertama? Manajemen ini pertama atau low level management adalah tingkatan manajemen yang berada paling rendah dalam suatu organisasi perusahaan. Tugas mereka adalah memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional. Oleh karena itu, manajemen tingkat pertama ini akan lebih mengandalkan kemampuan teknikal dan kemampuan komunikasinya. 12. Apa saja tingkat 3 manajemen? 1. Top management. Manajer tingkat atas dikenal sebagai manajer senior. Manajer di posisi ini seperti Chief Executive Officer atau CEO, Managing Director, Presiden, dan Chief Executive Officer atau CFO. Manajer puncak membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan. 2. Middle management. Manajer tingkat menengah berada di bawah manajer tingkat atas, seperti manajer departemen HOD, manajer cabang, manajer regional, atau manajer umum atau GM, serta yang ditetapkan serta umum. Manajemen menengah bertanggung jawab untuk melaksanakan tujuan atau saran yang ditetapkan oleh manajer senior dengan menetapkan tujuan untuk setiap departemen atau cabang. 3. Low management. Tingkat manajemen ini juga dikenal sebagai manajer lini pertama. Dengan kata lain, manajer dengan posisi seperti supervisor, chief, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkat bawah bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.